program Biontras Presisi Polri guna mentransformasikan tingkat kepercayaan publik yang telah dibangun menjadi rasa percaya dan loyalitas dengan berupaya melampaui harapan masyarakat kepada Polri. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan berupa penelusuran data kepahlawanan anggota Polri periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Selanjutnya dilakukan penelusuran di Taman Makam Pahlawan Kereta Kirtia Mandala Gianyar dan ditemukan makam pahlawan atas nama Kapten Cokorda Dharma Putra dan Inspektur Polisi Idewe Nyoman Oka. Nah, perlu kami jelaskan, setelah kami cek di dalam pendataan kami terhadap pahlawan yang gugur di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah memang ada tercatat 2 orang anggota Polri yang menjadi pahlawan, yaitu Idewe Nyoman Oke, itu dari Kendran, kemudian Kapten Pol Cokorda Dharma Putra dari Singapadu. Nah, itu yang lainnya itu adalah ada pahlawan dari Angkatan Darat, ada perjuangan dari masyarakat. Nah, itu dia melakukan perjuangan dari tahun 46. Kenapa dari tahun 46? Itu adalah pada saat hasil penelusuran data kepahlawanan di wilayah hukum Polres Gianyar, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Bupati Gianyar nomor 1128-E20-HK-2023 termuat 2 nama pejuang dari anggota Polri atas nama Kapten Cokorda Dharma Putra dan Inspektur Polisi Idewe Nyoman Oka. Siang Bu, mohon izin kami dari Polres Gianyar mengambil perintah dari pimpinan kami terkait dengan program Biontras Presisi, artinya untuk mendapat suatu kepercayaan kembali dari masyarakat terhadap Polri. Dari program tersebut salah satunya adalah yaitu penelusuran nilai-nilai dari pahlawan yang berasal dari Polri. Mohon izin tujuan kami kemari ke Dinas Sosial Ligi untuk menanyakan atau menelusuri sampai sejauh mana kedua pahlawan yang sudah tercatat di Taman Makam Pahlawan sampai sejauh mana sudah tercatat di Dinas Sosial Ligi. Mohon izin untuk waktunya mungkin kami kepada Ibu. Terima kasih. Om Swastiastu, nggih. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, memang benar kami di Dinas Sosial ada mencatat nama pahlawan yang dari kepolisian. Iya, yang kepolisian yang dari Sukowati, beliau bernama Kapten Cok Dharma Putra. Kapten Cok Dharma Putra. Terus nama ahli warisnya yang tercatat di sini Cok Istri Manik atau Cok Putra yang berasal dari Sukowati Singapadu. Terus yang lagi satu Kecamatan Tegalalang, Inspektur Polisi Idewe Nyoman Oke. Terus ahli warisnya anak Agung Trikayana kalau tercatat di SK kami. Terus beliau asalnya dari Kendran, Kecamatan Tegalalang, Desa Kendran. Itu 2 orang di data kami. Kalau memang yang tercatat itu yang dari kepolisian itu 2 orang. Selanjutnya penelusuran dilakukan
dengan mengunjungi kediaman asal almarhum dan diperoleh informasi bahwa Kapten Cokorda Dharma Putra lahir pada tahun 1916, berasal dari Puri Singapadu, Sukawati, Gianyar. Beliau menempuh pendidikan kepolisian sekolah tinggi di Makassar, dan beliau Cokorda Dharma Putra gugur sebagai kesuma bangsa di perairan Selat Bali karena bertempur dengan tentara Nika Jepang. Selanjutnya jenazah almarhum dikebumikan di kuburan Desa Loloan, Jembrane, dan selanjutnya dilaksanakan upacara secara adat agama Hindu di kuburan Desa Singapadu pada tahun 1950. Ceritanya beliau itu, dia orang kakek saya, Cokorda Agung, punya istri dari negara ini. Lahir 2 orang anak, Cok Dharma Putra sama Cok Madi Tresno. Kemudian Pak Cok Dharma Putra niki profesinya napi? Cok Dharma Putra kan polisi tinggal tugas di Lombok. Oh, tugasnya di Lombok. Beliau gugur itu kan mengambil senjata ke Jawa. Di pertengahan jalan sudah mendarat, ditembak oleh Jepang, masuk ke laut, digiring ke laut supaya bisa mati. Itu ke anunya. Mereka Bapak tahu dari orang sana, orang di negara, Dina Agung Negara. Beliau gugur melawan napi pada Jepang. masa napi Jepang waktu itu. Jepang. Kemudian jenazah beliau dibawa pulang, kan kuburnya diangkat dibawa pulang. Disemayamkan mungkin di Taman Makam Pahlawan Di Gianyar. Di Gianyar nggih, kereta. Kan di Gianyar. Kereta Kirtia di Gianyar nggih. Sampun diaben kalau secara. Sampun udah. Kalau Pak Kapten Cokorda Dharma Putra niku wonten istri Pak, wonten anak wonten mangkin. Enten. Beliau punya istri. Punya istri. Sire nama istrinya? Cokorda istri. Rai. Jauh istri Rai. Sarang Cokorda Murah Nuk istrinya 2. Nuk niku 2 nggih. Punya anak nih Pak? Pernikahan sampai sekarang? Tidak ada keturunan. Tidak ada. Karena itu ini anaknya diangkat. Oh, Bapak diangkat sama nenek. Sarang Nenek. pernah ketemu sarang kakek kan? Nggih. Oh, enggak pernah ketemu. Tiang. Nggih. Terus tempat tinggal beliau di sini di mana, Pak? Niki. Oh, ini tempat tinggal beliau. Sekarang siapa yang menempati, Pak? Kosong. Oh, kosong. Lagi adat aja. Oh, dia pakai tempat adat nih. Nah, kalau misalnya Bapak keluarga pernah berkunjung ke Taman Makam Pahlawan? Terus. Kereta Kirtian itu? Terus Ya, warga Rano setiap tanggal 20. Nggih. Di belakang Ngurah Rai setiap tanggal 20 November. Diundang, Pak? Tapi memang hadir. Kewajiban itu. Oh, nggih, enten nggih. Warisnya itu kan kewajiban. Kalau yang di Gianyar itu memang waktu Bayangkari ini kan diundang. Diundang nggih, Bapak sebagai keluarga Kapten Cokorda Dharma. Iya, dia hadir lahir dari keluarga pahlawan itu. Niki foto beliau Pak ya, Pak Cok Dharma Putra niki. Kimun. Jadi beliau selama bertugas di Lombok pernah pulang Pak? Pulang, sering pulang. Sampai pakai jaran. Punya udah 2. Putih 1, merah 1. Kudanya terus sana. Muka keturunnya itu. Nggih, Stongkare nggih. Adalah untuk kegiatan nanti pahlawan tetap ya. Diingatkan dia. Waktu pahlawannya bareng kesilanya. Nggih, Stongkare Pak. Niki pun makanya tujuan kami ke sini untuk melakukan penelitian, memastikan kenten bahwa keluarga beliau masih ada di sini kenten, dan memastikan bahwa benar Pak Cokorda Dharma Putra nike benar yang dimaksud yang dari Singapadu kenten kan Pak. Nggih. Niki foto beliau zaman kapan Pak? Zaman di Lombok. Tugas kepala Lombok. Oh nggih. Nggih Pak, tiang rasa kenten cukup ilmu benjangan kalau seandainya ada lagi yang kami butuhkan terkait dengan dokumentasi beliau, nanti mohon bantuannya Pak nggih. Nggih. Semua Pak nggih. Om Santi Om nggih. Semoga rahayu sareng Pak.
Inspektur Polisi Idewa Nyoman Oka, lahir pada tahun 1921, berasal dari Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dengan menempuh pendidikan kepolisian, Sekolah Kepolisian Cimahi, Jawa Barat. Sejak bulan Agustus 1945 hingga Oktober 1945, almarhum Inspektur Polisi Idewa Nyoman Oka terlibat pertempuran melawan penjajah Jepang dan terakhir di Kota Baru, Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945, dan saat itu Jepang dinyatakan kalah. Dalam pertempuran tersebut, Inspektur Polisi Idewa Nyoman Oka gugur bersama 20 orang anggota polisi istimewa dan 18 orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, sedangkan 3 orang lainnya dimakamkan di luar Taman Makam Pahlawan. Idewa Nyoman Oka itu gugurnya beliau sebagai pejuang tahun 45, dan saya juga Oktober saat itu belum lahir. Jadi tanggal 7 Oktober tahun 1945. Jadi beliau yang gugur di Jogja gitu. Jadi sekolah dari SD dan selanjutnya itu kami pun tidak tahu di mana SD-nya, SMP. Nah, jadi beliau di Jogja nikah dengan wanita Jogja, Sugiyarti, Sugiyarti. Kemudian punya putri 2. Nah, ketika gugurnya itu putrinya masih anak-anak. Jadi keguguran beliau juga kami sebagai Hindu itu sudah ditindaklanjuti dengan upacara plebon dan bagaimana kita sebagai orang Hindu. Nah, jadi putri beliau juga pulang ke Bali itu pada saat itu juga, pada saat upacara plebon itu. Dan selanjutnya masih kecil-kecil juga, masih kecil, dan selanjutnya tidak pernah pulang lagi sampai beliau nikah dan punya anak. Sudah besar-besar lah anaknya, baru beliau sempat pulang. Kemudian istri beliau, istri almarhum itu nikah lagi. Jadi komunikasi dengan ibu itu tidak begitu intens, dan mungkin seingat saya hanya sekali aja sempat pulang ke Bali setelah saya pada dewasa gitu. Nah, kemudian cerita untuk selanjutnya, nah keberadaan beliau sebagai pejuang itu kami semakin mengenal beliau, semakin ingin mewujudkan mengingat, membuat kenangan dari keberadaan beliau. Nah, semenjak di Gianyar ini, di kepemimpinan Cukurdo Budi Suryawan, jadi beliau membuat Taman Pahlawan itu yang jadi ada pendataan itu. Kemudian termasuklah beliau didaftar, disertakan di sana. Nah, kemudian dari sejak itu kita keluarga besar ada niat untuk mewujudkan, membuat peringatan untuk beliau dalam bentuk patung, melihat seperti yang lainnya gitu. Sampai saat sekarang yang kita kenal beliau itu adalah hanya sebuah foto saja. Jadi untuk secara detailnya kita semua yang ada di Puri khususnya, atau keluarga besar kami, masih belum tahu tentang itu secara detail lah gitu. Dan juga kebetulan saya sendiri juga bersama istri, jadi sering-seringlah kami pergi ke Jogja gitu. Nah, setiap kami kali ke Jogja, kami selalu
nyekar di Taman Makam Pahlawan yang di Makam Pahlawan Kusumanegara. 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 Nike, jadi tempatnya beliau di sana atau nanti istilah ini ya. Ya, makamnya beliau itu adalah di belakangnya Jenderal Sudirman. Satu area, jadi termasuk area pertama. Ya, area pertama. Nah, dan juga kami juga sering juga mengunjungi salah satu jalan di Kota Baru. Jadi di sana ada namanya beliau Idewo Nyoman Oke gitu. Jalan protokol di Jalan protokol lah. Beliau juga punya cucu, jadi untuk keberadaan cucu-cucunya beliau itu ada di Pontianak dan juga ada di Jakarta. Nah, terus ada salah satunya yang saat sekarang itu sebagai Bupati Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Pada tahun yang lalu dari PKBB, Paguyuban Keluarga Besar Brimob melaksanakan sarasehan pada tanggal 11 Juni. 11 Juni 23 itu tempatnya di Yogyakarta di Hotel Platinum kalau tidak salah. Nah, terus di sana juga dipaparkan mengenai keberadaan beliau, terutama oleh PKBB sendiri. Jadi intinya pada saat syukuran itu dari pihak PKBB selain juga melakukan, ya katakanlah ulang tahunnya PKBB, sekaligus juga untuk mengadakan syukuran kepada dua pejuang polisi istimewa yang gugur di Yogyakarta pada saat tersebut. Penyerangan serangan Jepang untuk merebut senjata Kota Baru. Jadi kalau saya melihat itu adalah hanya khusus untuk melaksanakan syukuran untuk kedua anggota polisi istimewa itu ya di Jogja itu. Iya, khusus di Jogja. Yang gugur di Jogja. Karena juga pada saat itu juga memang dipaparkan anggota-anggota polisi istimewa yang ada di daerah-daerah lain seperti Surabaya dan lain-lainnya juga dipaparkan. Hanya saja yang lebih detail disampaikan atau diperingati adalah kepada beliau. Dan bahkan juga disuguhkan drama kolosal. Ya, bagaimana anak peperangan tersebut ini sampai beliau ditembak sehingga anak meninggal, itu juga dipaparkan. Nah, jadi pada saat itu juga disampaikan kepada kedua anggota polisi istimewa ini piagam penghargaan dan juga lukisan besar pada saat lukisan yang menceritakan pada saat peperangan beliau, pertempuran beliau. Kami juga berpikir bahwa sampai seperti begitulah penghargaan daripada PKBB sendiri atau dari negara lah kata kami terhadap leluhur kami. Nah, terus akhirnya kami mengadakan lagi satu pertemuan di dalam keluarga kami untuk membuatkan program-program kelanjutan untuk beliau. Jadi yang pertama itu kami hanya membuatkan patung beliau sesuai dengan foto itu. Sebenarnya hanya ingin mewujudkan beliau untuk mengingatkan kita semua lah bahwa kita punya leluhur, punya saudara sebagai pejuang untuk melanjutkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian selanjutnya kami juga akan membuatkan beliau patung yang lengkap seperti halnya patung-patung yang ada di dalam kota. Nah, itu kami rencanakan akan tempatkan apakah di ujung desa, apakah di perempatan desa kalau ada tempat yang memungkinkan. Jadi penghargaannya kami bawa pulang ke Bali, kalau lukisannya dibawa oleh cucunya beliau.
lukisan cerita perangnya. Cerita perangnya. Nah, selanjutnya kami lagi kembali kepada program-program kami nanti untuk menerbitkan buku sejarah beliau. Cerita-cerita beliau yang nak diceritakan oleh PKBB sendiri. Baik dari pangkat-pangkatnya beliau terus sampai sekarang itu dipakai nama kesatuan kesatrian DIY. Nama beliau. Nama beliau. Nah, niki mungkin yang bisa sedikit cuplikan daripada kata sambutannya pada saat sarasehan tahun 2022 nih. Niki dari ketua umum PKBB-nya. Jadi terima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang telah memberi penghargaan kepada kedua tokoh pahlawan prajurit Pulistimewa, diabadikan menjadi nama jalan di pusat kota Yogyakarta. Dari penjelasan tersebut di atas yang dilandasi semangat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, kita dapat mengabadikan dan melanjutkan nilai-nilai perjuangan Polisi Istimewa di Yogyakarta dengan merekomendasikan bahwa tokoh kepahlawanan di bawah ini, satu, Keiboho Idewo Nyomanoke dikukuhkan kembali menjadi nama Kesatrian Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda DIY. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengenang jasa-jasa para pahlawannya. Marilah kita teruskan perjuangan dan pengorbanan mereka dengan tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Polres Gianyar selalu di hati untuk berkarya.